Seperti yang kita ketahui, pada pertengahan 2019 lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Jawa, dan lokasi ibu kota baru tersebut merupakan wilayah yang meliputi sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, dan dikenal dengan nama Ibu Kota Nusantara. Nama Nusantara tersebut dipilih berdasarkan keputusan yang telah diumumkan saat rapat bersama Panja RUU Ibu Kota Negara pada Senin 17 Januari 2022 dengan alasan karena nama tersebut menggambarkan Republik Indonesia. Dengan perpindahan tersebut, maka hal tersebut tentunya berdampak positif terhadap perekonomian Kalimantan Timur, terutama pada para pelaku ekonomi wilayah sekitar IKN. Pembangunan Ibu Kota Nusantara masih terus berlangsung hingga saat ini. Ibu Kota Negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju sesuai visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris, serta yang terpenting yaitu mempercepat transportasi ekonomi Indonesia dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata. Oleh karena itu, pembangunan IKN tersebut juga mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur atau sekitar wilayah IKN. Dikenal dengan julukan benua hitam, Kalimantan Timur memiliki beragam komoditas pertanian unggulan untuk diekspor ke luar negeri. Komoditas unggulan itu seperti hasil karet olahan, lada biji, produk olahan turunan kelapa sawit, dan sebagainya. Salah satu produk di sekitar IKN yang memiliki potensi dan pengembangan besar dalam ekspor adalah lidi sawit. Hal itu karena di sana terdapat banyak perkebunan kelapa sawit yang meninggalkan limbah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan lidi sawit untuk dijual dan diekspor dengan nilai jual yang tinggi. Selain itu, tak lupa juga lidi sawit dari beberapa daerah Kalimantan Timur ini pernah diekspor ke beberapa negara seperti Finlandia, Bangladesh, Pakistan, Kanada, dan Tiongkok. Ternyata lidi sawit yang selama ini disepelekan dapat dipasarkan ke beberapa negara seperti Pakistan, Malaysia, Nepal, India, Thailand, dan sebagainya. Hal itu karena limbah lidi kelapa sawit ini tak hanya dapat dimanfaatkan menjadi lidi atau tusuk sate, tetapi juga bisa disulap menjadi berbagai produk kerajinan tangan yang menarik dan unik dan mampu menarik perhatian konsumen, seperti piring, nampan, tempat buah, tempat minuman gelas, dan sebagainya, dan dapat membantu perekonomian para UMKM atau warga desa. Contohnya di Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang hingga kini memproduksi lidi dari pohon kelapa sawit. Namun, untuk mengembangkan agar lidi sawit ini lebih berkembang ke pasar ekspor, tentunya harus ada kerjasama dan komunikasi yang kuat antara petani, pengepul, perusahaan, serta bantuan dari pemerintah. Misalnya saja terkait harga, agar tidak terlalu rendah, bantuan berupa alat serut yang digunakan untuk membersihkan lidi dari daun, serta penanganan dokumen ekspor dan sebagainya.